mulutnya ini. Karena memang katanya menurut cerita, pada tahun tersebut belum ada obat ataupun metode pengobatan yang bisa menyembuhkan kanker mulut. Hai guys, welcome to N-World. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Mau tahu, kalian masih kecil suka nonton kartun nggak sih? Animasi-animasi kayak gitu? Atau sampai sekarang yang udah gede juga masih suka? Nggak masalah sih ya. Ya, hobi. Karena kadang alur cerita dan kehidupan yang ada di kartun itu bikin kita ngiri sih. Pengen kayak mereka. Bisa jadi setengah hantu, atau bisa berubah jadi bermacam-macam alien, atau bisa punya kejeniusan tinggi, bisa bikin macam-macam alat, ya kan? Apalagi kalau ngeliat karakternya yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, ya siapa yang nggak mau kayak mereka kan? Cuman, ternyata dibalik dari indahnya dan lucunya karakter animasi, terkadang menyimpan suatu cerita yang bisa dikatakan sedih dan agak seram. Dan untuk di video kali ini, gue akan ngajak kalian untuk ngebahas salah satu karakter kartun atau animasi yang memiliki cerita sedih dan bahkan mengerikan. Siapa karakternya? Klik like dan subscribe-nya dulu. Udah diklik? Ok, Ohm, Octay, Waze, N-World. Hello Kitty. Tidak mungkin tidak ada yang tidak mengetahui karakter kucing yang satu ini. Baik kita suka ataupun tidak suka dengan karakter yang satu ini, pasti tetap aja kita tahu kalau dia dikasih lihat gambarnya ini apa, pasti jawab Hello Kitty. Mau anak-anak, remaja, orang tua pun kalau dikasih lihat gambar ini, mereka pasti tahu ini Hello Kitty. Dan karena karakternya yang imut, lucu, ngegemesin, penggemarnya tuh nggak bosan-bosan dan terus mengkoleksi segala apapun yang berbau hal Hello Kitty. Mulai dari aksesoris, stiker, pakaian, sampai dekorasi rumah pun ada yang dikasih Hello Kitty. Dan bahkan ada juga yang kendaraannya motor atau mobil itu didandani dengan tema Hello Kitty semua. Pink semua. Dan meskipun harganya mahal, udah pasti mahal, nggak murah yang kayak gitu tuh, itu tetap dilakuin sama mereka gitu loh. Cuman ternyata, di balik dari imutnya Hello Kitty, tersimpan sebuah cerita yang cukup sedih dan menyeramkan. Apa itu? Pada tahun 1970, di negeri Cina, nun jauh di sana, ini kali bahasaku, tinggal seorang ibu yang mana dia tinggal bersama dengan putri kesayangannya yang berusia 14 tahun, dan sayangnya putrinya mengidap penyakit kanker mulut. Kondisi kanker yang diderita oleh anaknya itu udah cukup parah, dan segala cara sudah dicoba oleh ibunya untuk menyembuhkan penyakit anaknya ini, namun tidak ada yang membuahkan hasil sedikit pun. Tidak terlihat ada perkembangan untuk penyembuhan dari kanker mulutnya ini. Karena memang katanya menurut cerita, pada tahun tersebut belum ada obat ataupun metode pengobatan yang bisa menyembuhkan kanker mulut. Ibunya yang sedih karena anak kesayangannya ini memiliki penyakit yang tidak biasa, ibunya ini tetap berusaha. Dia pergi ke gereja-gereja, berdoa dan memohon kepada Sang Pencipta, meminta agar anaknya disembuhkan dari penyakitnya ini. Namun, setelah sekian lama sang ibu berdoa, penyakit sang anak ini tetap nggak diangkat oleh Sang Pencipta, tidak disembuhkan oleh Sang Pencipta. Seolah-olah kayak Sang Pencipta nih punya rencana lain gitu kan. Nah, sampailah ibunya di titik depresi nih. Depresi si ibu nih, mulai frustasi dia, pikirannya butek nggak jernih kan. Akhirnya dia ngambil jalan pintas. Dengan cara apa? Meminta bantuan kepada iblis. Bagaimana caranya? Si ibu meminta bantuan kepada iblis melalui sebuah ritual pemujaan iblis. Yang mana di dalam ritual itu, sang iblis meminta suatu imbalan. Dan atas dasar rasa sayang ibunya kepada anaknya, si ibu menyanggupi permintaan imbalan yang diajukan oleh sang iblis. Apa imbalannya? Si ibu harus membuat suatu karakter, yang mana karakter itu bisa mendunia dan mempengaruhi orang banyak. Tujuannya untuk merekrut dan menjaring manusia-manusia untuk ikut menjadi pemuja iblis. Inilah ya hebatnya ibu tuh ya. Dia mau seseram apapun resikonya tetap diambilnya sama dia. Karena sayang sama anaknya. Ini buat kalian yang nakal sama ibu kalian, ku sentil lah menel kau ya. Sampai kau bandel sama ibu kau. Dan setelah putrinya sembuh,
Akhirnya dibuatlah karakternya sama ibunya ini. Dan apa yang dibuat ibunya? Hello Kitty ini. Kalau dilihat karakter Hello Kitty ini agak berbeda dari karakter-karakter kartun lainnya. Bedanya di mana? Karakter Hello Kitty ini tidak memiliki mulut. Hello Kitty ini sengaja dibuat tidak memiliki mulut karena rumornya sang ibu ingin mengenang anaknya yang dahulu punya penyakit kanker mulut. Makanya dibikinnya nggak punya mulut Hello Kitty ini. Dan juga telinga yang ada di kepala Hello Kitty ini itu katanya sebenarnya bukan telinga, melainkan dua tanduk iblis jadi sepasang yang dimodifikasi membentuk seperti telinga. Dan juga rumornya dalam bahasa Cina, Kitty ini artinya iblis. Jadi kalau di bahasa Indonesiain, Hello Kitty ini berarti Hello Iblis. Nah, dengan dibuatnya karakter itu, jadi orang-orang yang suka dan mengkoleksi karakter Hello Kitty ini bisa dianggap auto pemuja iblis. Tapi jangan takut dulu, karena cerita seram dan yang sudah tersebar tadi itu belum tentu benar. Kenapa? Nih, fakta dari Hello Kitty. Hello Kitty ini sebenarnya lahir pada tanggal 1 November 1974, bukan 1970. Dan tokoh ini dibuat oleh suatu perusahaan bernama Sanrio di Jepang. Di mana Sanrio ini merupakan suatu perusahaan yang ada di Jepang yang mendesain, melisensikan, dan memproduksi produk-produk yang berfokus pada segmen kawaii. Kawaii ini kalau di bahasa Jepang tuh kayak imut-imut gitulah. Jadi karakter ini dibuat pada tahun 1974 dan mulai ada animenya pada tahun 1997 dengan judul Hello Kitty's Fairy Tale Theater yang berjumlah 24 episode dan ditayangkan di salah satu stasiun televisi di Amerika. Dan menurut Invia.co, meskipun Hello Kitty ini dibuat di Jepang, dia berkewarganegaraan London, Inggris. Dan karakter Hello Kitty ini memiliki nama asli Kitty White. Dan di Jepang sendiri dikenal dengan nama Kitty-chan. Jadi nggak ada unsur Cinanya sama sekali. Dan kalau di Google, coba kalian googling, mau dalam bahasa Cina apapun, bahasa Cina kan banyak ya versinya, tidak ada satupun yang menyebutkan kalau Kitty itu artinya iblis. Nah, dari sini udah bisa dibilang mungkin cerita ini hoax. Dan mengenai Hello Kitty yang tidak memiliki mulut, itu sebenarnya kalau di animenya, kalau kalian lihat, kalian coba search di YouTube juga masih ada. Karakter Hello Kitty ini kalau di animenya ada mulutnya gitu loh. Dan mereka ngomong kayak di anime biasa. Mungkin dalam beberapa versi memang ada yang nggak punya mulut. Dan mungkin hanya bertujuan untuk menambahkan kesan polos dan menggemaskannya. Karena kalau misalnya kalian perhatikan, juga ada beberapa karakter kartun, mau itu sudah dibuat versi filmnya atau tidak, itu juga tidak memiliki mulut. Seperti pertama, Monokurobo. Tuh anak-anak tahun 90 pasti tahu tuh, suka tukar-tukaran file binder dulu tuh. Yang kedua, Baymax. Baymax juga dia nggak punya mulut kan, dan dia gemesin banget kan. Ya mungkin karena dia robot kali ya. Dan seandainya nih, kalau memang cerita tadi itu beneran ada, seharusnya ada satu artikel yang menyebutkan detail tentang peristiwa tersebut. Minimal nama dan lokasi dari terjadinya cerita tersebut. Ya kan di situ kan tadi ceritanya ibunya nggak disebutin siapa namanya, anaknya nggak disebutin siapa namanya, di Cinanya pun nggak dikasih tahu Cinanya mana kan, dan kejadiannya pun tahun 1970 juga nggak dikasih tahu kapan itu. Oke, cukup sekian video gue, karena ternyata banyak juga orang-orang yang suka bikin cerita sendiri dan diupload ke sosial media ya, dan parahnya orang pun percaya gitu loh dengan berkembangnya cerita-cerita aneh atau hoax yang ada di Indonesia gitu. Dan gue nggak tahu sih apakah berita ini udah nyebar sampai ke luar negeri atau cuma di Indonesia doang, karena artikel yang gue cari pun ngebahas ini tuh bahasa Indonesia semua. Terima kasih buat yang udah nonton video gue. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Juga jangan lupa klik loncengnya biar kalian tahu setiap gue upload video. Dan jangan lupa ajak teman-teman kalian buat ikut pusing-pusingan di channel ini. Dan jangan lupa follow juga Instagram gue di Ferdian_Agusta. Dan juga jangan lupa nonton video On OK gue, karena selain gue bikin video N-word ini, gue juga bikin video On OK, yang mana On OK ini tayang setiap sebulan sekali ya, untuk penyegar aja lah ya, biar nggak pusing-pusingan terus. See you next video. Ciao.
Nah, kelihatan ya di matanya.